Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga semuanya sehat walafiat, baik-baik saja, tak kurang satu apapun, lancar rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali dengan Sawit dan info Timnas Indonesia hari ini, hari Sabtu 16 Agustus 2025. Hasil Timnas Indonesia U17 versus Uzbekistan. Timnas Indonesia U17 tampil gemilang, Garuda Muda bungkam sang juara Asia. Timnas Indonesia U17 berhasil meraih kemenangan penting 2-0 atas juara Asia U17 Uzbekistan dalam laga lanjutan Piala Kemerdekaan 2025 di Stadion Utama Sumatera Utara Jumat 15 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Nova Arianto untuk menjaga asa laju ke babak berikutnya. Meski kalah dalam penguasaan bola, Garuda Muda menunjukkan efektivitas serangan lewat kecepatan dan pressing tinggi. Peluang demi peluang tercipta hingga Dimas Adi Prasetyo memecah kebuntuan pada menit ke-17 lewat sepakan akurat yang tak mampu dihalau kiper lawan. Semangat menyerang terus terjaga, Aaron Thomas nyaris menggandakan keunggulan lewat aksinya di kotak penalti, namun upayanya masih belum berbuah gol. Pertahanan Indonesia juga tampil solid, termasuk momen krusial ketika Iputu Panji berhasil menyapu bola tepat di garis gawang untuk menjaga keunggulan. Memasuki babak kedua, Indonesia menjadi lebih sabar dan mampu mengimbangi permainan berbasis possession yang diterapkan Uzbekistan. Koordinasi lini tengah yang rapi membuat aliran serangan lawan terus terputus. Gol kedua akhirnya lahir di menit ke-68 melalui tandukan tajam Muhammad Al-Ghazani. Memanfaatkan umpan silang matang dari sisi sayap, gol ini pun berhasil sekaligus memastikan 3 poin penuh bagi Indonesia. Hasil ini membuat Indonesia untuk sementara menduduki peringkat kedua klasemen dengan poin 4 di bawah Mali yang kokoh di puncak usai menang 4-2 atas Tajikistan. Sementara itu, info timnas lainnya, striker FC Utrecht Milano Jonathan jalani proses naturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Penyerang FC Utrecht Milano Jonathan resmi diumumkan PSSI tengah menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Nama Milano Jonathan memang belakangan ini ramai jadi perbincangan pencinta sepak bola tanah air. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia dari Depok, Jawa Barat tersebut memang sudah lama didekati oleh PSSI. Milano Jonathan diharapkan bisa menambah daya gedor timnas Indonesia hingga ia terus didekati PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya juga memang telah memberi kode bahwa pihaknya tengah mendekati pemain yang bisa menambah daya gedor timnas Indonesia. Namun akhirnya pemain berusia 21 tahun ini akhirnya dipastikan secara resmi oleh Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI itu mengatakan bahwa proses naturalisasi Milano Jonathan telah diproses. Erick Thohir telah bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora untuk melanjutkan proses naturalisasi dari pemain FC Utrecht tersebut. Menurut Erick, Milano Jonathan diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dipastikan bergabung dalam grup B bersama Arab Saudi dan Irak di putaran keempat. Untuk itu, agar timnas Merah Putih bisa bersaing dengan mengamankan kunci lolos ke Piala Dunia 2026, mereka butuh tambahan kekuatan. Oleh karena itu, dengan naturalisasi Milano Jonathan ini diharapkan bisa membantu lini depan skuad Garuda semakin gacor. Apalagi timnas Indonesia akan memulai pertandingan putaran keempat pada Oktober mendatang. Untuk itu, proses naturalisasi sudah diserahkan ke pemerintah dan setelah itu akan dilanjutkan ke DPR nantinya. Bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Dito Aryo Tejo, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya Jumat 15 Agustus 2025. Dalam kesempatan ini PSSI menyerahkan dokumen terkait proses naturalisasi pemain FC Utrecht
Milano Jonathan yang berusia 21 tahun untuk menjadi bagian tim nasional sepak bola Indonesia yang akan bertanding di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Arab Saudi pada Oktober mendatang, ucapnya. Dalam kesempatan ini Erick Thohir pun mengucapkan terima kasih kepada Menpora yang selalu memberikan dukungan kepada PSSI. Terima kasih untuk Menpora yang selalu memberikan dukungan penuh kepada PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia agar bisa membawa Garuda mendunia, ujar Erick Thohir. Kabar naturalisasi Milano Jonathan ini bisa menjadi kabar baik buat timnas Indonesia. Pasalnya, penyerang andalan skuad Garuda oleh Romeni diketahui mengalami cedera sehingga masih diragukan bisa main pada Oktober nanti. Untuk itu, dengan catatan api yang dimiliki Milano Jonathan diharapkan bisa membantu timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun tersebut diketahui musim lalu memperkuat PTC Arnhem dengan catatan mencetak 11 gol dengan 4 assist dari 38 laga yang dilakoninya. Musim ini ia juga telah bermain dalam 2 laga bersama FC Utrecht. Dengan pengalaman yang dimilikinya itu, ia bisa jadi kabar baik buat timnas Merah Putih yang bakal berlaga memperkuat timnas tiket ke Piala Dunia 2026 nantinya. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mampir di channel Sawit dan info mengenai timnas Indonesia hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Dukung terus timnas Indonesia, bravo timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.